Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan 1992. Buku jilid kedua dimulai dari halaman 183. Yaitu pada kitab zikir dan doa. Ini sebagai lanjutan dari sebelumnya. Keempat, merendahkan suara antara merendahkan benar dan mengeraskan. Karena diriwayatkan bahwa Abu Musa Al-Ash'ari berkata, kami datang bersama Rasulullah SAW tatkala kami telah dekat dengan Madinah. Lalu beliau bertakbir dan manusia ramai pun bertakbir dan mengeraskan suaranya. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang engkau serukan itu tidaklah tuli dan jauh. Sesungguhnya yang engkau serukan atau engkau mendoa padanya adalah di antara kamu dan leher kendaraan kamu. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Azza wa Jalla, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Janganlah engkau keraskan suara dengan salatmu dan jangan pula diam saja. Surat Al-Isra ayat 110. Yakni dengan doamu dan dengan dipujikan Allah Azza wa Jalla akan matinya Zakaria alaihissalam, di mana ia berfirman, ketika ia berseru pada Tuhannya dengan suara yang lembut atau berbisik. Surat Maryam ayat 3. Berfirman Allah Azza wa Jalla, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia atau suara jiwa. Surat Al-A'raf ayat 55. Kelima, tidak memaksakan diri dengan susunan yang bersajak pada doa. Karena keadaan orang yang mendoa itu sewajarlah dengan keadaan merendahkan diri dan memberatkan diri dengan yang tersebut tadi tidaklah bersesuaian. Bersabda Nabi SAW, akan ada suatu golongan yang melewati batas pada doa. Berfirman Allah Azza wa Jalla, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia atau suara jiwa. Sesungguhnya Tuhan itu tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Ada yang mengatakan maksudnya ialah memberatkan diri dengan bersajak. Yang lebih utama ialah melampaui doa-doa yang datang dari Nabi SAW, sahabat dan tabi'in atau doa yang ma'dzur. Kadang-kadang orang yang berdoa itu melewati batas pada doanya, lalu meminta apa yang tidak digendaki oleh kemuslihatannya. Dari itu, maka tidak seorang pun yang dapat menyusun doanya dengan baik. Karena itulah diriwayatkan dari Muaz radhiyallahu anhu bahwa ulama itu diperlukan dalam surga. Karena dikatakan kepada penduduk surga, bercita-citalah, maka mereka tiada tahu bagaimana bercita-cita itu sebelum mereka mempelajari dari para ulama. Bersabda Nabi SAW, awaslah bersajak pada doa,
Memadailah seorang kamu mengatakan dalam doanya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta padamu surga dan berlindung dengan engkau dari neraka, dan yang mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Dalam satu hadis tersebut, akan datang suatu kaum yang melampaui batas pada doa dan bersuci. Setengah salaf lalu pada seorang tukang pangkas yang berdoa dengan bersajak. Maka ditegurnya, adakah engkau begitu bersusah payah menyusun kata pada Allah? Sesungguhnya aku mengaku sudah melihat seorang kekasih bangsa Ajam atau bukan Arab mendoa dan tidak melebihkan ucapannya dari wahai Allah Tuhanku, jadikanlah kami orang yang baik. Wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau siarkan keburukan kami pada hari kiamat. Wahai Allah Tuhanku, berilah pada kami taufik dan kebajikan. Dan manusia ramai mendoa dari tiap-tiap sudut di belakangnya, dan dia dikenal dengan keberkatan doanya. Berkata setengah mereka, berdoalah dengan lidah kehinaan dan kejahatan, tidak dengan lidah kefasihan dan kelancaran kata-kata. Dan dikatakan bahwa para ulama dan segolongan orang-orang soleh atau al-abdal tidak melebihkan pada doanya di atas 7 perkataan atau kurang lagi. Dan dibuktikan untuk itu dengan menghabiskan surat Al-Baqarah. Karena Allah Ta'ala tidak menerangkan dari doa-doa hambanya pada suatu tempat pun yang lebih banyak dari itu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan sajak ialah memberatkan doa dengan menyusun kata-kata yang mana demikian itu tidak bersesuaian dengan kerendahan dan kehinaan diri. Kecuali pada doa-doa yang diterima dari Rasulullah SAW. Kalimat-kalimat yang berseimbangan atau berwajan, tetapi tidaklah secara memberatkan seperti bacaan doa Nabi SAW. Yang artinya, aku meminta kepadamu keamanan pada hari yang dijanjikan azab, belasan dosa atau jaumal walid. Aku meminta surga pada hari kekekalan bersama orang-orang yang didekatkan, lagi yang menyaksikan, orang-orang yang rukuk dan yang sujud, orang-orang yang menepati dengan janji-janji yang dijanjikan. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sesungguhnya Engkau berbuat apa yang Engkau kehendaki. Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Dan contoh-contoh yang lain seperti, maka hendaklah dibatasi kepada doa-doa yang diterima dari Nabi SAW, sahabat dan tabi'in, atau memohon dengan lidah kerendahan dan ketundukan hati tanpa bersajak dan memberatkan atau takallud. Maka merendahkan diri itu adalah dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Keenam, merendahkan diri dan khusyuk serta gemar dan takut kepada Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka telah berlomba-lomba dalam usaha-usaha kebaikan dan mereka mendoa kepada kami dengan pengharapan dan perasaan takut. Surat Al-Anbiya ayat 90. Berfirman Allah Azza wa Jalla, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia atau suara jiwa. Surat Al-A'raf ayat 55. Bersabda Nabi SAW, apabila dikasih oleh Allah seorang hamba, niscaya dicobanya sehingga terdengar ia merendahkan diri atau at-tadarru. Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailani dari Anas. Ketujuh, menetapkan hati dengan mendoa dan meyakini akan diterima serta membenarkan harapan pada doa itu. Bersabda Nabi SAW,
Jangan diucapkan oleh seseorang pun kamu apabila mendoa, wahai Allah Tuhanku, ampunilah dosaku, kalau Engkau kehendaki. Wahai Allah Tuhanku, kasihanilah aku, kalau Engkau kehendaki. Untuk menetapkan hati atau mengazamkan permintaan itu. Karena sesungguhnya tak ada yang memaksakan Allah Ta'ala. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi SAW, apabila berdoa seorang kamu, maka hendaklah ia membesarkan keinginan, karena tiada akan menyamai keagungannya oleh sesuatu. Bersabda Nabi SAW, mendoalah kepada Allah, dan kamu meyakini akan diterima. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla tiada akan menerima doa dari hati yang lalai. Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Berkata Sufyan bin Uyainah, tidaklah dilarang seseorang kamu dari doa apa yang diketahuinya dari dirinya. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima doa makhluk yang terjahat, yaitu iblis yang telah dikutuk Allah. Karena iblis itu berkata, wahai Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai kepada hari mereka dibangkitkan. Tuhan berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Surat Al-Hijr ayat 36-37. Kedelapan, bersungguh-sungguh pada mendoa dan mengulang-ulanginya 3 kali. Berkata Ibnu Mas'ud, adalah Nabi SAW apabila mendoa, ia mendoa 3 kali, dan apabila meminta, ia meminta 3 kali. Dirawikan Muslim. Dan seyogialah ia tidak merasa lambat diterima doanya itu, karena sabda Nabi SAW, akan diterima doa seorang kamu selama tidak minta disegerakan, di mana ia mengatakan, aku telah mendoa, maka doaku tidak diterima. Apabila engkau berdoa, maka mintalah banyak-banyak pada Allah, karena sesungguhnya engkau mendoa pada Allah yang Maha Pemurah. Dirawikan Al-Bukhari dan